الذي أطعمنا أعظم النعم على الناس وهي نعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المالك حق مبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah pada hari ini, saat ini, detik ini kita hadir di masjid ini untuk menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan kita memohon pertolongan kepada Allah agar juga kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, agar kita juga mampu menjaga salat 5 waktu dengan berjamaah. Karena sungguh itulah cita-cita Nabi kita Muhammad SAW kepada umatnya. Beliau mengatakan, salatul jamaah afdhalu salatul fardhi. Salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendiri. Begitulah yang beliau sampaikan, agar tentunya bagi kita semua yang mengaku umatnya untuk menjalankan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bersolat kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang syafaatnya sangat kita harapkan di yaumil akhir. Ibadah kita, solat kita, puasa kita tentu banyak kekurangan, karena bisa jadi setiap amal ibadah kita terkadang juga dicampuri dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya rahmat Allah dan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW yang akan dapat menyelamatkan kita di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kami mengingatkan diri kami pribadi serta para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh tidak ada yang berharga, tidak ada yang utama ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekalah, kata Allah, berbekalah sebagai bekal yang akan engkau bawa ketika kembali kepadaku. Wa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal yang kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, tema khutbah siang hari ini memohon kebaikan pada Allah setiap hari kita. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa berpikir positif, bertekad positif setiap harinya, agar hari-harinya bernilai kebaikan dan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal itu kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua
utamanya sekali pada saat selesai sholat subuh, setelah mengucapkan salam pada saat sholat subuh kita. Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan sebuah doa yang hendak kita baca setiap hari ini. Diriwayatkan oleh Ummi Salamah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala aw yaqulu idza shalla subha hina yuslima Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa kepada Allah setelah salat subuh, tepatnya setelah mengucapkan salam. Beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an. Ya Allah, karuniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amal perbuatan yang diterima oleh Allah Subhanahu. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, tiga perkara inilah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semua, yang hendaknya kita ucapkan setelah salam pada saat salat subuh, agar harapannya kita semua di hari-hari kita dikaruniakan oleh Allah tiga perkara yang baik ini: ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, yang pertama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita, bahkan sangat menganjurkan kita, pertama setiap hari kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat yang bagaimana? Utamanya ilmu yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu. Ilmu yang dapat menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan tentunya orang-orang di sekeliling kita, diselamatkan dari siksa api neraka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang serupa dengan hal tersebut, ketika kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, maka salatnya juga otomatis kita meminta kepada Allah, berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa yang dimaksud dengan ilmu yang tidak bermanfaat? Ilmu yang digunakan untuk keburukan, ilmu yang semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, seorang yang berilmu memiliki potensi yang sangat besar untuk melakukan amal ibadah yang tidak dapat dilakukan oleh orang-orang awam. Namun ketika ia tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pada kondisi yang sama, dalam hal yang sama, orang yang berilmu juga dapat melakukan sebuah kejahatan, keburukan yang tidak dapat juga dilakukan oleh orang-orang awam. Maka kita dapat saksikan media televisi ketika menyiarkan tentang orang-orang yang tertangkap melakukan korupsi. Tentu mereka adalah orang-orang yang berdasi, orang-orang yang berpendidikan tinggi, karena dengan ilmu itu dia bisa melakukan korupsi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW mengingatkan di dalam hadisnya, qala man izdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad min Allah illa wahda. Barang siapa orang yang bertambah ilmunya, bertambah tinggi pendidikannya, tapi kemudian ilmunya tersebut
tingginya pendidikan tersebut tidak menambah hidayahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah orang itu akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga mengajarkan kita selain memohon kepada ilmu yang bermanfaat, beliau juga mengajarkan kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang bermanfaat, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kita menuntut ilmu, maka jangan sampai di dalam diri kita ada niat yang tidak baik, sebagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda di dalam hadisnya, janganlah kalian mempelajari ilmu untuk mendebat para ulama. Janganlah kalian mempelajari ilmu untuk meremehkan orang-orang bodoh. Dan janganlah kalian mempelajari ilmu untuk riya di dalam majelis ilmu. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, kata Rasulullah, maka baginya neraka, baginya neraka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permohonan yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah, agar kita mendapatkan rezeki yang baik. Rezeki yang baik adalah rezeki yang halal. Sebab rezeki yang halal adalah rezeki yang nantinya akan menyelamatkan kita di akhirat. Rezeki itu disebut halal apabila didapat dengan cara yang baik dan bukan dari zat yang haram atau dengan cara yang tidak baik. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kamus Lisanul Arab dijelaskan bahwa Ar-Razzaq adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah lah yang memberikan rezeki kepada makhluk seluruhnya, dan Allah lah yang menciptakan rezeki-rezeki itu. Rezeki itu terbagi menjadi dua, yakni rezeki yang nampak pada badan seperti kekuatan, dan yang tersembunyi pada hati dan pikiran seperti kearifan dan ilmu pengetahuan. Hujan yang menumbuhkan berbagai macam tanaman pun adalah rezeki yang disiapkan Allah bagi umat manusia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permohonan terakhir yang hendaknya kita mintakan setiap harinya, yaitu agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah yang diterima adalah amal yang dikerjakan hanya karena untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya amal ibadah yang dimaksudkan selain kepada Allah, maka ia tidak akan mendapatkan balasan apapun kelak di akhirat. Ia hanya akan mendapatkan balasan dari apa yang ia maksudkan selama hidup di dunia, sedangkan di akhirat telah termasuk orang-orang yang bangkrut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tiga perkara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar senantiasa kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap sehabis salat subuh. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan apa yang kita minta kepada Allah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menyelamatkan kita di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Rezeki yang baik, rezeki yang menjadikan hidup kita berkah dunia dan akhirat. Dan utamanya adalah ilmu atau amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama sufi mengatakan, 2 rakaat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik dari 1000 rakaat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan kemudahan, diberikan pertolongan agar kita istiqamah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدة طيبة آمنة مطمئنة ورب غفور. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.